Kita bahas lagi nih, apakah perlu mengajarkan rasa patriotisme kepada anak? Patriotisme dan nasionalisme ini kan nggak dibangun secara instan ya ayah ya gitu. Nah gimana caranya kita mengajarkan pada anak-anak gitu, terutama kalau misalnya kita punya anak-anak masih balita usianya gitu. Yang pertama kita perlu sama-sama sadari nih Santal ya. Anak-anak sekarang itu sudah jarang loh yang hafal lagu-lagu kemerdekaan, yang hafal lagu-lagu Padamu Negeri begitu. Jadi lebih banyak ya sorry itu saya hafal lagu-lagu yang pop ya, yang pop seperti itu. Ini sangat mengerikan dibandingkan Jepang misalnya ya. Jepang itu masih tetap konsisten gitu. Lagu-lagu patriotismenya itu terus diajarkan kepada anak-anak di sekolah-sekolah. Nah, kenapa ini terjadi? Mungkin salah satunya disebabkan karena tidak ada improvisasi ya. Anak-anak sekarang itu, generasi sekarang itu agak beda nih. Kayak anak-anak saya itu disetelkan lagu-lagu gitu ya, itu udah maunya lagu-lagu modern. Mungkin perlu diciptakan lagu-lagu patriotisme, tapi yang beatnya beat model zaman sekarang. Sebetulnya sudah ada sih ayah, kalau ayah tahu ada grup band berdua perempuan namanya Bandanaira. Dia selalu konsisten menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang tentang Indonesia gitu. Tapi entah kenapa mungkin gaungnya nggak sebesar yang lain gitu. Satu itu. Yang kedua, dia cuma satu di antara yang banyak itu. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa anak kita kekurangan pasokan tentang patriotisme. Nah, kita juga seringkali masih secara tradisional mengidentikan patriotisme itu hanya dengan upacara bendera. Padahal sejak zaman dulu kita upacara bendera dan seringkali cuma ngobrol isinya di belakang kan. Kenapa itu menjadi seperti itu? Karena di balik upacara bendera, anak tidak pernah dibabarkan cerita tentang bagaimana bendera itu ditegakkan di bumi Indonesia. Jadi yang harus diajarkan kepada anak untuk patriotisme itu sebenarnya adalah dongeng-dongeng sejarah. Bagaimana dulu Surabaya mengangkat bendera ini dan meletakkannya di atas gedung. Itu dengan ratusan nyawa, dengan darah-darah yang berceceran. Kemudian bagaimana Bung Karno diasingkan dari satu daerah ke daerah sampai ke Digul sana untuk bisa membuat Indonesia merdeka misalnya. Nah kemudian kita jelaskan lagi kepada anak kita apa bedanya pemimpin Indonesia zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi kalau pemimpin zaman dulu sebelum jadi presiden atau sebelum jadi pemimpin rata-rata mereka masuk penjara. Nah, kalau sekarang kita baca SMS dulu ya dari Dokter Didi di Medan. Ayah, anak saya sering bertanya tentang kemerdekaan, tapi terkadang dia mengatakan kok Indonesia merdeka tapi masih banyak maling dan orang berkelahi di jalan. Pemikiran yang terkadang di luar kendali saya. Apakah ini wajar? Dan dia sering sekali nonton berita di TV. Saya takutkan dia akan mencontoh apa yang dia lihat di TV. Bagaimana ini ayah? Ya begini Pak, TV itu adalah sebuah alat. Alat itu sifatnya netral ya, seperti pisau. Jadi tergantung bagaimana kita menanamkan isme pada saat menggunakan pisau. Apakah pisau itu kita gunakan untuk memotong, merajah, untuk masak misalnya, memotong buah dan sebagainya, atau yang kita tanamkan untuk merusak. Nah, begitu juga televisi, Pak. Saya pun baru-baru ini saja itu ya mengadakan televisi di rumah karena saya sudah mulai menguji anak saya apakah dia bisa adapt ke sistem televisi yang ada, walaupun masih di screening ya stasiunnya. Nah di situ justru kita bisa melihat respon anak, ini arahnya kemana, positif atau negatif. Nah kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu luar biasa Pak, positif Pak. Tinggal bagaimana kita berpikir kreatif menjelaskan tentang kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Nah kalau Bapak kesulitan sama seperti saya dan para orang tua Indonesia kesulitan karena anak kita rata-rata smart pertanyaannya dan tajam-tajam. Dan kita dulu nggak boleh nanya seperti itu sehingga sekarang tumpul untuk menjawabnya. Maka saya kasih tip Pak. Kalau anak kita tanya lagi. Iya ya sayang kenapa ya begitu ya? Menurut kamu gimana? Jadi kita balik tanya. Nah, ada ibu yang bilang, terus anak saya balik lagi tanya, gimana sih papa mama kok ditanya malah nanya? Justru itu sayang, karena mama nggak tahu, jadi lebih baik kita cari tahu sama-sama begitu. Nah, dari situ biasanya nanti kita secara tidak langsung bisa mengarahkan anak ke patriotisme. Mungkin nggak ya sayang, karena sekolah-sekolah kita lebih mementingkan nilai daripada akhlak, daripada karakter bangsa. Padahal dulu pendiri bangsa Indonesia, ya, bapak-bapak bangsa Indonesia ini menciptakan lagu kebangsaan yang luar biasa. Lihatlah lirik bunyinya ya.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu, jiwa itu ruh itu karakter. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bangunlah badannya. Kenapa? Itu tercermin dari pertanyaan orang tua. Berapa nilai kamu? Kamu jadi juara nggak? Itu kan masalah badan, bukan jiwa. Kalau jiwa itu perbuatan baik apa nak yang sudah kamu lakukan? Jadi jangan kaget kalau outputnya adalah tawuran pelajar, tawuran mahasiswa. Karena itu nggak jadi nilai penting di akademik sistem kita gitu. Akademik sistem kita itu memandang rendah terhadap anak yang baik, anak yang soleh, anak yang bermartabat dan sebagainya, jujur. Itu tidak masuk, nggak ada nilai jujur gitu. Yang ada semua adalah nilai-nilai berhubungan dengan pintar. Padahal zaman Sokrates, sang pendiri akademia ya, sekolah pertama di dunia, mengatakan bahwa kalau pintar, itu kapanpun orang diajarkan akan bisa beradaptasi dan pintar. Ambil contoh misalnya, seseorang yang punya bakat presenter, kemudian dia belum pernah sekolah presenter, tapi dilatih setiap hari untuk jadi presenter, dia jago. Terbukti banyak wartawan-wartawan kita yang luar biasa, ya termasuk salah satunya Kick Andy. Itu karena sebuah proses panjang. Itu kalau kita bicara pintar, tapi kalau bicara idealisme, karakter, itu nggak harus dibangun mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Makanya saya berkali-kali menyampaikan bahwa Australia, guru-gurunya pernah ketemu, itu mengatakan bahwa kami tuh lebih khawatir kalau anak-anak kami tidak bisa mengantri. Pernah kita bahas ya, daripada tidak bisa matematika and science. Oke, itu ada alasannya ya. Kita jeda dulu sejenak pemirsa. Motivator akan segera kembali setelah yang satu ini.